Ternyata setelah dia menonton konten game, si YouTubers itu cara ngomongnya luar biasa, memaki-maki, marah-marah dan segala macam. Tidak usah jauh-jauh, sekarang kan banyak banget para YouTubers yang kemudian akhirnya bersentuhan dengan hukum. Iya, banyak kasus. Karena bablas kan, banyak ngomong ya, saya kena curhat. Ini dia beda curhat sama obrolan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat DA dimanapun berada. Kali ini masih di The Seven Coffee Shop di Jalan Sungai Sadang Lama, Kompleks Latanete Plaza, Makassar. Saya Rahmat Alfian. Bersama saya Denny Aziz, hadir kembali lewat paket kita Obrolan DA. Nah, Kak Den, siap. Zaman sekarang ini sepertinya semakin banyak orang yang kemudian merambah YouTube di semua kalangan, profesi, umur, kayaknya semuanya pindah ke YouTube sekarang, Kak Den. Betul sekali. Kalau misalnya kita kaitkan dengan kaidah-kaidah public speaking, bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan public speaking untuk YouTuber, untuk para YouTuber di luar sana? Mungkin ada tips, trik dari Kak Denny? Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa tips dan juga trik. Ya. Ini sekedar curhat saja jatuhnya ya, Al ya. Wah, kita masuk sesi curhat kali ini. Kita ganti saya curhat DA. Nggak, soalnya bukan bagaimana. Anak saya pun yang bungsu sudah jadi YouTuber. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa konten, Al ya, yang memang ditujukan untuk anak-anak, juga dilempar ke ranah umum, tapi tidak ditonton oleh hanya anak-anak. Iya. Sebaliknya juga ada konten untuk orang dewasa, tidak hanya ditonton oleh orang dewasa, semua usia juga membuka. Nah, beda masanya. Saya rewind dulu, kami yang penyiar televisi kan, Al, pada saat ikut tes televisi itu sudah diberikan pakem atau batasan-batasan, tidak boleh berbicara seperti ini, tidak boleh berbicara seperti itu, pergerakan anggota tubuh juga seperti ini, gestur, dinamika seperti ini. Itu kan ada batasan khusus. Ya. Nah, tapi YouTube, seperti kata Alfian tadi, hampir semua orang sudah jadi YouTubers. Ya. Nah, itu dia, semua punya channel. Benar. Semua punya TV sendiri. Betul. Dan dia dengan giat mempromosikan dirinya sendiri. Ya. Yang dipikirkan oleh mereka, bagaimana orang merespon, like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Tanpa memikirkan apakah yang dilemparkan atau juga diberikan ke masyarakat itu punya efek bagus atau tidak. Jadinya kan seperti itu. Karena tidak ada yang namanya apa sih istilahnya kalau badan sensor kan? Ya. Nah, badan sensor. Saya tidak tahu sekarang, Al, apakah KPI itu juga nanti akan merambah YouTubers? Radio, televisi kan dibatasi oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia kan? Nah. Yang melihat bahwa ada beberapa kaidah-kaidah yang harus sesuai dengan aturan ya public speaking, etika dan lain sebagainya. Kalau YouTubers kan sesuka hatinya. Apa yang ada di kepalanya itu yang dikeluarkan lewat mulutnya. Nah. Ya. Saya lihat sendiri, ini ngefek bener loh ya, karena ini juga saya tidak usah jauh-jauh, saya ambil sampel anak saya sendiri, Al. Ya. Kalau misalnya setelah tidak lagi dalam keadaan merekam kontennya, ya, kadang-kadang ngobrol sehari-hari ke kita, atau ya kita kan di rumah kan menganut paham atau juga asas bebas dalam artian bebas tapi terikat kan, boleh silakan mau mengeluarkan bahasa bagaimanapun juga. Jatuh-jatuhnya, maaf, menyebut anggota tubuh yang tidak boleh disebut. Menyebut nama hewan yang ya aplikasi kalau kita marah. Ya. Nah, itu meskipun dengan teknik atau penyebutan yang lebih canggih kan. Nah. Ya. Jadi ngefek loh ke keseharian anak-anak itu. Nah, ngomong ke temennya seperti itu. Nah, jadi betul-betul teman-teman semua, sahabat-sahabat TA, kalau boleh, ini mungkin karena kita bergelut di dunia atau di ranah public speaking, kita minta buat teman-teman semua yang punya konten, apalagi yang udah juta-jutaan subscribe-nya, yuk pikirkan yuk ranah bagaimana edukasi untuk pemirsa kita atau penonton kita. Boleh bebas, boleh dengan santai, tapi tetap dengan aturan pantas tidak pantasnya.
seperti itu. Dan mungkin kaitannya seperti ini kalian. Kalau seperti yang kalian bilang tadi, kalau di televisi, karena sebelum kita bisa terjun ke televisi, sebelum kita bisa muncul ke layar televisi, ada tesnya terlebih dahulu. Betul. Kalian. Kalau YouTube kan beda lagi ceritanya, karena kita pun bikin untuk membuat akun YouTube itu tidak sesulit tes. Betul. Untuk masuk di televisi. Dan apapun yang sudah kita lempar di YouTube, itu kan efeknya ke masyarakat. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang kan banyak banget para YouTubers yang kemudian akhirnya bersentuhan dengan hukum. Iya, banyak kasus. Karena bablas kan, apa yang ada di kepalanya dibuat dalam versi gambar, kemudian lempar ke masyarakat tanpa memikirkan efek ke masyarakatnya. Yang dikejar kan cuma ngejar subscribe kan? Iya, karena ujung-ujungnya pasti ya UUD. Iya, ujungnya duit. Akan dimonet kan? Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya beginilah. Meskipun kita santai, meskipun kita dalam keadaan ya tidak juga bahwa seperti cara obrolan kita, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, tidak juga seperti itu. Tapi dalam kaidah-kaidah yang wajar tidak wajar lah. Nah ini mungkin saya tidak tahu nanti apakah ada pelatihan khusus berbahasa para YouTubers atau bagaimana. Ini pasti kita akan lihat efek depannya, Al. Semakin banyak yang bersentuhan ke hukum, semakin banyak yang bermasalah dengan kasus YouTube, pasti akan ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya itu sudah terlambat sih sebenarnya. Kalau saya mau melihat artinya, karena apa ya? Ada konten Al yang kalau salah-salah memang lucu. Ada mungkin ya kita kan orang Bugis Makassar kan menyebut okot dan tidak okot ya. Ada memang YouTubers yang okot tapi natural, itu jatuhnya lucu. Nah tapi kalau kemudian okot karena dibuat-buat jadi kesannya apa ya, ngajarin yang salah-salah gitu ya. Nah jadi itu terus kalimat-kalimat itu yang diucapkan oleh keseharian orang. Nah jadi itu banyak ngomong ya saya karena curhat. Ini dia beda curhat sama obrolan ya Pak. Apa kan? Cuman karena kaitannya balik lagi ke situ. Beberapa YouTuber mungkin karena mungkin saking mudahnya untuk membuat akun dan juga konten, tapi saya juga heran sebenarnya apakah sebelum di-upload, sebelum ditampilkan itu ada semacam evaluasi dulu ataukah tidak? Nah, itu saya yakin Al, di antara ribuan YouTubers begitu setelah tag gambar masih mending kalau ada taraf editing kan? Nah, ini dia. Editing yang dikerjakan oleh bukan dia. Ya. Berarti kan ada yang membantu untuk memikirkan salah atau tidak salahnya, pantas atau tidak pantasnya. Yang kebanyakan saya lihat setelah record, setelah rekam, kemudian langsung kirim ke YouTube, mentah-mentah. Nah, itu jadi masalah. Nah, nggak usah jauh-jauh. Kita saja kadang-kadang kan, Al mungkin nganggap, woi ini aturannya bagus. Jatuh-jatuh ke editor, diprotes. Dikatnya banyak. Dikatnya banyak. Nah, itu betul. Jadi memang sebenarnya kalau mau jujur, satu konten itu harus dikerjakan oleh minimal 2 orang. Satu yang di depan kamera, satu yang membantu lihat pantas tidak pantasnya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi lagi, Kaden, untuk teman-teman sahabat-sahabat DA yang juga kita bisa bilang mungkin ada akun YouTube yang subscribernya juga sudah banyak. Betul. Sebenarnya sangat mungkin sekali untuk lebih memilih menyebarkan konten-konten yang positif. Iya. Karena kecenderungan sekarang juga karena memang mungkin zaman dan juga tren. Betul. Kita semua pindah ke YouTube. Jadi masalah seperti itunya terabaikan sepertinya. Coba Al, setiap kita akan closing, kita akan meminta kepada pemirsa kita untuk like, kemudian share, kemudian subscribe, nyalakan loncengnya untuk menandakan bahwa setiap ada konten kita disaksikan oleh dia. Minimal tahu lah kalau ada konten baru. Nah, anggap 1000 yang subscribe, kita bertanggung jawab pada 1000 orang loh. Nah, tanggung jawab orangnya di situ sebenarnya. Benar tidak benarnya, betul atau sesatnya, apa yang kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bikin konten itu gampang, pertanggungjawabannya yang ribet. Persoalannya tidak semua berpikir seperti itu kan. Nah, itu dia. Banyak saya lihat teman-teman semua dari segi bahasa, apapun yang ingin diucapkan itu yang dikeluarkan. Kemudian tanpa proses editing lagi, selesai.
Dan diperparah juga dengan gestur yang juga, ya kalau saya pribadi kasar sih sebenarnya. Banyak sekali yang menyentuh fisik tetapi tidak pantas sebenarnya untuk ditampilkan di depan publik. Nah, sekarang Al tadi menyebut kata kasar kan? Kasar. Kasarnya tiap orang itu berbeda, Al. Standar kasarnya orang kan berbeda. Ya. Tapi ada kasar secara etika. Nah, anggap misalnya saya nganggap, oh saya biasa aja ngomong seperti itu, Al. Ya. Tapi Al tidak anggap itu sudah kasar. Ya. Nah, kemudian ke umum juga kasar. Kan jatuhnya yang bermasalah saya. Iya. Nah, jadi memang harus ada aturan baku deh. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita ucapkan atau juga kita lakukan di akun YouTube. Iya, batasan itu sebenarnya yang mungkin perlu dipertegas lagi. Iya. Mungkin teman-teman semua para YouTubers ya mohon maaf aja, mungkin kalau menonton channel kita atau juga edisi kali ini mungkin nganggap wah idealis banget loh, misalnya seperti itu kan, tapi sekedar saran, suara hati orang tua misalnya ya. Iya. Dan juga ya minimal kita sedikit ngerti lah bahwa tidak juga seperti harus sesuai dengan aturan public speaking yang baku, enggak juga. Ya. Tapi minimal jangan ngomong kasar lah, jangan nyebut anggota tubuh yang tersembunyi lah, jangan menyebut nama hewan yang aplikasi marah gitu ya. Iya. Nah itu dia. Berbicara soal YouTube, Kak Den. Siap. Ini kalau tadi kaitannya dengan konten yang dibuat. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita sudah berbicara YouTube, yang menjadi tolak ukur sebenarnya yang penontonnya juga. Betul. Penontonnya juga ini Ya. yang sebenarnya bagaimana, perlu diedukasi atau seperti apa? Karena kalau YouTube ya tantangan tersendiri kalau kita ingin menyaring apa yang pantas sampai atau tidak pantas di masyarakat. Nah, untuk mengedukasi subscriber ya istilahnya, Iya. itu susah, Al. Susah karena selera kan berbeda-beda, Al, ya. Ada kadang-kadang konten yang kalau kita anggap ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi kok bisa booming? Nah, Puluhan juta subscribe-nya. Ada konten yang betul-betul edukatif dan segala macam, sepi-sepi aja. Nah ini jadi berarti mungkin dari faktor keberuntungan, dari faktor acara saja. Jadi ya sebagai YouTuber dan juga sebagai subscriber atau penonton, sebenarnya tahap seleksi, tahap melihat yang mana akun yang akan kita tonton dari kita sendiri. Nah sekarang saya begini di rumah, Al. Anak-anak saya kan sudah berangkat remaja semua kan. ya. Nah, minimal kan saya harus ngasih tahu, kamu nge-subscribe, gimana ya bahasanya? Men-subscribe atau nge-subscribe nih, Al? Iya, bahasa YouTuber lah, nge-subscribe. Nah itu. Bahasa Bayangkan YouTuber lagi. ngomong itu pun kita masih mikir, teman-teman semua. Apa saja yang kamu subscribe? Ya. Saya kepengen lihat. Nah, kebetulan anak saya kan gamer semua kan. Iya. Nah, ternyata setelah dia menonton konten game di televisi, layar besar, si YouTubers itu cara ngomongnya luar biasa. Luar biasanya apa ini, Kak Den? Luar biasa. Memaki-maki, marah-marah dan segala macam. Jadi saya mikir, oh ternyata itu yang ditonton. Kadang-kadang saya dengar, mungkin saya lagi di kamar, saya dengar dia di ruang tamu ngomong kan, apalagi sekarang ada istilah mabar ya. Ada main bareng ya. Main game bareng ya, game bareng. Itu kadang-kadang mereka berdua ngomongnya sesuka hatinya kan. Ya. Saya kadang-kadang mikir, ada apa ini, orang marah, orang bertengkar kau. Di luar sana ternyata itu teknik bermain mereka. Nah ini nih, saya beritahu, boleh kamu mabar, tapi tetap dengan kaidah yang sopan. Ah, itu dia. Jadi memang untuk menyaring itu, Kak Den, dua-duanya harus berperan. Betul. Jadi teman-teman atau YouTuber yang memiliki konten harus menyaring, kita pun sebagai penonton juga harus menyaring tontonan kita. Karena kadang-kadang yang justru booming ya mungkin menurut kita tidak biasa-biasa saja, tapi booming karena penontonnya, peminatnya banyak. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, untuk edisi kali ini kami tidak mengkritik. Ya. Kami tidak melarang atau juga kami tidak menganjurkan. Semata-mata kami hanya ingin membuka mata teman-teman semua para YouTubers bahwa itu ada efeknya buat pemirsa kita, buat subscriber kita, akan konten dan juga teknik berbahasa kita atau juga istilah-istilah yang kita keluarkan itu ke masyarakat. Ada efeknya dan pertanggungjawabannya ada.
Luar biasa. Baik, Kak Den, terima kasih banyak waktunya, dan demikian obrolan DA untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Dan semoga apa yang kita sampaikan, diskusi kita kali ini, curhat kita kali ini, bisa bermanfaat. Saya Rahmat Alfian dan saya Dani Aziz mengucapkan terima kasih banyak. Belajar bersama, cerdas bersama.